Haleluya, puji Tuhan. Damai sejahtera Allah menyertai kita sepanjang hari ini. Perenungan kita hari ini akan kita ambil di dalam 1 Petrus 3 ayat 5. Firman Tuhan berkata, sebab demikianlah cara perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Ya, WA yang masuk ke saya pagi ini mengatakan bahwa suami saya tidak berguna. Ketika saya bertanya ada apa, ia mengatakan bahwa suaminya tidak bekerja, tidak menghasilkan uang. Dan saya bertanya mengapa? Apakah dia malas? Oh tidak, karena keadaan krisis, karena corona, ia di PHK dan kemudian ia harus tinggal di rumah. Ketika saya bertanya, apakah dia sudah berusaha untuk melakukan sesuatu? Ya, dia berusaha cari kerja tapi tidak dapat. Lalu saya bertanya lagi, apakah ia membantu pekerjaan di rumah? Dia bantu sih, tapi saya sumpah lihat dia di rumah. Nah, semua serba salah ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita menempatkan diri sebagai wanita, sebagai istri yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. 3 hal yang harus kita pelajari bagaimana kita bersikap ketika keadaan seperti ini terjadi apabila suami tidak bekerja atau tidak menghasilkan uang lebih banyak atau gajinya mungkin lebih kecil dari kita, wanita yang bekerja. Yang pertama adalah tunjukkan sikap bahwa itu sementara. Kenapa? Jika dia mungkin saat ini di PHK tidak punya pekerjaan, tunjukkan kepadanya bahwa itu sementara. Jangan memperlakukan bahwa itu akan terjadi selamanya. Berikan ia motivasi bahwa oke, tidak apa-apa, ini mungkin yang harus kita lalui. Tetapi I believe, saya percaya bahwa kamu akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Kamu akan mendapatkan pekerjaan di mana kamu bisa bekerja dan melakukan yang terbaik untuk keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perkatakan hal-hal yang positif, yang memotivasi. Bagaimana kita bisa mendukung suami kalau yang keluar dari mulut kita itu hanya kritik, hanya protes, cerewet sepanjang hari. Ketika menikah, janjinya dalam suka dan duka. Ketika suami tidak menghasilkan uang yang banyak, sepertinya suami sudah dilupakan, janji pernikahan pun dilupakan. Ya. Terus ketika sudah menikah, yang diterima enaknya saja, yang tidak enak tidak diterima. Itu ya, yang kedua adalah perkatakan hal-hal yang positif, yang memotivasi. Yang ketiga adalah berhikmat dan berhemat menggunakan uang. Ketika kita bisa menghasilkan banyak, maka standar kehidupan kita pun tinggi. Tetapi ketika keuangan ini agak berkurang, standar kita masih tetap tinggi. Nah, disinilah terlalu banyak tuntutan-tuntutan yang keluar. Istri mulai menuntut nih, suaminya kurang nih. Karena standar hidup itu semakin tinggi, tetapi ketika keuangan tidak seperti yang dulu, standarnya masih tetap tinggi. Jadi kita harus berhikmat dan berhemat dalam menggunakan uang. Wanita-wanita hebat yang ada di rumah saat ini, yang bekerja ataupun tidak bekerja tetapi mengharapkan suaminya menghasilkan uang yang banyak, ketahuilah bahwa bukan uang yang banyak yang penting di dalam pernikahan, tetapi komunikasi yang banyak, perhatian yang banyak, kasih Tuhan yang banyak, dan damai sejahtera Tuhan yang memenuhi keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati.